Selamat datang kembali di podcast Kesehatan Lansia yang selalu menemani Bapak Ibu sambil istirahat, sambil santai sore, atau bahkan sambil minum air hangat. Hari ini, kita bahas topik yang sedang viral Emal. Banyak sekali yang nanya di grup WA. Bahkan, ada yang bilang, "Coba dong bahas, saya sudah minum, tapi kok malah jadi pengen pipis terus?" Topiknya adalah minum air garam sebelum tidur, bahaya atau manfaat. Banyak yang penasaran, soalnya videonya banyak banget di TikTok dan Facebook. Ada yang bilang, katanya bikin tidur nyenyak, katanya bisa detoks racun, katanya bikin badan lebih segar. Tapi juga ada yang langsung komentar, hati-hati, tekanan darah naik nanti. Nah, sebagai podcast edukasi untuk lansia, kita bahas pelan-pelan. Bapak Ibu tinggal dengarkan, santai, tidak usah tegang. Kadang saya tambah sedikit humor ya, biar tidak ngantuk, hihi. Bapak Ibu tahu ya, manusia itu kalau ada sesuatu yang sederhana, tapi diklaim ajaib, langsung penasaran. Air garam itu murah, gampang dibuat, dan di video terlihat meyakinkan. Ada yang demonstrasi sambil bilang, "Cuma minum ini sebelum tidur, besok sehat luar biasa." Ya jelas, kalau sehat luar biasa mungkin karena tidur cukup, bukan karena garamnya. Hehehe. Lansia biasanya tertarik karena sering kram kaki, suka pusing, cepet capek, atau merasa kurang kuat. Dan saat ada yang bilang air garam bisa bantu, langsung banyak yang coba. Padahal, tidak semua cocok untuk lansia. Air garam yang dimaksud bukanlah air laut ya, Bapak Ibu. Saya tegaskan dulu, takutnya ada yang langsung ke pantai ngambil sebotol. Hehehe. Air garam yang viral itu biasanya air hangat, campuran garam mineral atau garam Himalaya, 1/4 atau setengah sendok teh. Tujuannya adalah memberi tubuh tambahan elektrolit. Masalahnya, tubuh lansia cenderung lebih sensitif terhadap garam dibanding orang muda. Mari kita bahas satu persatu klaim manfaat yang sering disebut. 1. Menyeimbangkan elektrolit. Betul, natrium itu elektrolit. Tapi kebutuhan lansia sedikit saja, bukan setiap malam minum air garam. Kelebihan natrium bisa membuat tubuh menahan cairan, tekanan darah naik. Buat lansia yang punya riwayat hipertensi, ini berbahaya. 2. Membantu relaksasi. Ini banyak beredar. Katanya bisa bikin tenang dan tidur lebih nyenyak. Sebenarnya yang menenangkan itu air hangatnya. Kalau pakai air hangat biasa pun, efeknya sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau tidur enak, tidak perlu garamnya. 3. Detox. Nah ini yang paling sering muncul. Padahal detox itu tugas hati dan ginjal, bukan garam. Garam itu tidak bisa mengangkut racun. Kalau bisa, ginjal pasti protes karena kebanyakan kerja. Hehehe. 4. Mencegah kram otot. Ada benarnya kalau tubuh kekurangan natrium. Tapi lansia lebih sering mengalami kelebihan natrium dari makanan sehari-hari. Jadi minum air garam malah memperparah. 5. Meningkatkan metabolisme. Ini juga banyak klaim. Padahal metabolisme itu bukan dipicu garam, tapi gaya hidup, tidur, olahraga, dan kesehatan hormon. Nah, ini bagian penting. Karena untuk lansia, efek air garam sebelum tidur bisa lebih terasa. 1. Tekanan darah naik. Ini resiko paling besar. Minum air garam, tubuh menahan cairan, volume darah naik, tekanan darah naik. Buat lansia yang punya riwayat hipertensi, ini berbahaya. 2. Membebani ginjal. Ginjal lansia bekerja lebih lambat. Garam ekstra membuat ginjal harus memproses lebih banyak cairan dan natrium. Apalagi kalau ada riwayat CKD, bengkak kaki, diabetes, jantung lemah. Jangan coba-coba minum air garam sebelum tidur. 3. Membuat sering kencing. Lansia biasanya sudah punya masalah sering bangun malam.
Dengan tambahan air garam, tubuh jadi menahan air dan juga ingin membuang air. Hasilnya, bolak-balik toilet. Tidur tidak nyenyak sama dengan tubuh makin lelah. 4. Asam lambung meningkat. Banyak lansia punya MAH atau GERD. Air garam bisa memicu peningkatan asam, jadi perut panas, begah, mual. 5. Bengkak tangan dan kaki, karena tubuh menahan air. 6. Jantung bekerja lebih berat. Kalau tekanan darah naik, jantung harus memompa lebih kuat. Ini berbahaya untuk lansia dengan jantung lemah. Bapak Ibu boleh minum air garam kalau habis berkeringat banyak, habis olahraga berat, tubuh lemas karena dehidrasi, atau dokter bilang kekurangan natrium. Tapi kalau tidak dalam kondisi itu, tidak perlu minum air garam. Lebih baik minum air putih hangat, makan buah kaya mineral, atau pakai oralit khusus yang aman untuk lansia. Kalau tujuan Bapak Ibu adalah tidur lebih nyenyak, coba cara ini. Minum air hangat biasa sebelum tidur, stretching ringan 5 menit, hindari makan berat malam, hindari teh atau kopi setelah sore, mandi air hangat, dengarkan murotal atau musik lembut. Kalau tujuan Bapak Ibu biar tidak kram, lakukan ini. Rutin jalan kaki, minum air cukup setiap hari. Konsumsi pisang, pepaya, alpukat. Cek kalium dan magnesium. Semua ini lebih aman daripada eksperimen air garam. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, air garam itu bukan racun, tapi juga bukan obat ajaib. Untuk lansia, resikonya sering lebih besar daripada manfaatnya. Kalau ingin aman, cukup minum air putih hangat sebelum tidur. Jauh lebih menenangkan, lebih aman untuk tekanan darah, dan lebih ramah untuk ginjal. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendengarkan episode panjang ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan membantu Bapak Ibu mengambil keputusan yang tepat. Jangan lupa klik tombol follow, bagikan ke teman-teman di grup WA, dan tulis topik apa yang ingin Bapak Ibu bahas di episode berikutnya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tidurnya nyenyak tanpa perlu air garam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.